semua dalam kondisi baik selalu ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita bermain dulu. Yuk kita cek bersama kita akan bermain apa. Nah, Desi akan menampilkan satu gambar. Teman-teman yang di rumah harus melihat gambarnya dengan teliti ya. Kita akan bermain menemukan gambar apa saja yang tersembunyi yuk. Ini adalah gambarnya. Ada satu benda yang tersembunyi, yaitu payung terlipat. Dapatkah teman-teman menemukannya? Desi kasih waktu 20 detik ya untuk mencarinya. Habis ya teman-teman, sudah menemukan? Jika sudah, ini adalah jawabannya ya. Wah, asik sekali ya teman-teman main gamenya. Semoga teman-teman enjoy ya saat bermain game. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Jordan. Silakan Jordan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas doanya. Nah, sekarang kita akan beribadah yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Dan Yesus memberkati semuanya. Halo teman-teman semua. Jordi mengajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan bersama. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Nah, kita mau menyanyikan lagu Yesus Bersertaku. Yesus besertaku, terbang, terbang, terbang.
berada, Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaannya membuat kita bisa melewati setiap gunung dan lembah kehidupan, setiap musim dan waktu. Hai teman-teman semua, kita mau mengingatkan kalau hari ini hari Minggu dan kita lagi ditungguin Tuhan nih. Jen, kamu sudah bersyukur belum hari ini? Yes, sudah dong. Good job, Jen. Teman-teman, kenapa kita harus bersyukur? Betul, jawabannya adalah karena Dia Tuhan yang baik buat kita semua. Tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan segala puji syukur. Wow, amazing, Jit. Teman-teman, pentingnya kalau kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sehat, kita kuat, kita bisa melakukan aktivitas. Itu semua bukan karena kita yang hebat, tapi itu semua karena Tuhan ada di kehidupan kami. Yuk kita aminkan ini, teman-teman. Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita, dimanapun dan kapanpun, dan terutama kita membutuhkannya. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku.
karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Halo adik-adik, yuk sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diberikan satu hari yang baik. Kami boleh sama-sama berkumpul, kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh dengar-dengaran dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, gimana kabarnya semua? Kalau baik, Lausahana mau minta angkat jempolnya. Angkat jempolnya, angkat yang tinggi, angkat yang tinggi. Mana? Baik semua? Kabarnya baik? Baik? Puji Tuhan ya, kalau misalnya kabarnya baik. Tapi masih ngantuk Lausahana ya. Nah, nggak apa-apa. Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan. Lausahana minta kita semua siapin kuping dah untuk sama-sama dengar firman Tuhan ya. Adik-adik semua, hari ini Lausahana bawa satu tema yang menarik nih. Allah melindungi anak-anaknya. Jadi kita akan bahas tema ini ya, Allah melindungi anak-anaknya. Nah, sebelum kita bahas, Lausahana mau tanya satu pertanyaan. Semua harus jawab ya. Siapa di sini yang selama hidupnya gak pernah takut? Gak pernah takut? Yakin gak pernah takut? Siapa yang gak pernah takut selama hidupnya? Enggak, aku pemberani Lause. Siapa? Adakah? Masa sih? Coba ya, Lausahana mau tes nih ya. Lausahana mau tunjukin beberapa gambar. Siapa yang gak takut sama nih kecoa? Ayo, siapa? Aduh takut Lause, nanti kalau terbang horor gitu ya. Kalau Lausahana nggak takut sama kecoa, kecuali kalau kecoanya terbang ya, baru takut ya. Kalau kecoanya jalan-jalan gitu, tinggal pakai sapu, hiat gitu ya, mati deh tuh kecoanya. Terus ada yang takut sama kecoa? Ada yang salah. Ada yang nggak takut, maaf. Ada yang nggak takut sama kecoa? Oh ada tuh yang nggak takut tuh, hebat ya. Nih binatang selanjutnya ya. Next, cicak. Ayo, ini yang di dinding ya, yang bunyinya ya, bunyinya cicak gimana? Nah, siapa yang nggak takut nih? Aku berani lah sama cicak mah, cicak doang ya. Ada yang nggak takut? Berani. Ternyata pada nggak takut ya. Oh, ada yang takut ya. Tuh ya. Nah, gambar selanjutnya ini adalah yang binatang yang Lausahana tuh paling jijik, paling geli ya. Nih, next. Ulat. Aduh. Menggeliatnya itu loh. Aduh. Lausahana takut banget sama binatang ini ya. Kalau lagi potong alpukat. Terus ada yang gerak-gerak. Aduh. Langsung Lausahana minta tolong temennya Lausahana untuk bukain ya. Ada yang berani, yang gak takut sama ulet. Ada. Lausahana acungin jempol deh. Lausahana takut pol. Serem pol ya sama ulet ya. Pokoknya kalau ada ulet gak mau gitu ya. Langsung kasih ke temennya Lausahana atau langsung kasih ke orang tuanya Lausahana. Next. Nih, beruang. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang gak takut sama beruang? Pada angkat tangan ya. Banyak yang angkat tangan nih. Banyak yang gak takut nih. Karena lucu kali ya, ada boneka beruang ya. Tapi adik-adik, tahu nggak beruang itu sebenarnya binatang buas ya. Aslinya tuh nggak kayak di boneka-boneka kamu yang lucu ya, bisa dipeluk ya. Beruang aslinya nih, beruang ini coklat apalagi ya. Dia tuh sangat-sangat buas. Orang banyak yang mati gara-gara diterkam sama
binatang ini sama beruang. Kelihatannya kayak lucu ya, tapi ganas banget adik-adik. Serem deh. Soalnya sih nggak berani ya sama beruang ya. Ini deh yang terakhir. Nah, ini. Siapa yang takut sama ini? Sama singa. Sama raja hutan. Nggak takut. Kalau di kandang, di kebun binatang sih Lausahana juga nggak takut ya. Tapi kalau ketemu langsung ya, aduh, udah habis deh, dicabik-cabik deh ya. Aduh, serem banget. Lausahana takut deh, takut. Jadi dari 5 binatang tadi siapa yang nggak takut 5-5-nya? Siapa? Ada? Nggak ada ya, pasti semua ada yang takut satu ya. Setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya rasa takut. Nggak ada orang yang nggak pernah ngerasa takut. Pasti semua orang takut, pernah ngerasa takut. Takut sama binatang, contohnya ya. Takut dimarahin mama, dimarahin papa, ketahuan ya, nilainya jelek. Takut kena hukum guru, waduh, gara-gara PR-nya, gara-gara tugas, proyeknya nggak dikerjain. Aduh, takut, itu kan takut juga ya. Nah, setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya takut. Nah, hari ini adik-adik, kita mau belajar tentang satu kisah ya, tentang satu orang ini ya. Orang ini dia saat itu ya sedang takut sekali. Takut banget, dia ada dalam keadaan yang aduh, kalau ketahuan, kalau sampai ada orang yang tahu, wah bisa mati dia ya. Jadi dia tuh sebenarnya takut banget. Tapi saat itu, meskipun dia takut, dia tetap mau maju. Ya, dia tetap akhirnya memberanikan diri. Yuk sama-sama kita mau belajar ya. Nah adik-adik, hari ini pembahasan kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-26 ya. Jadi kita akan bahas dari 1 Samuel pasal 26. Panjang banget ya. Jadi Lausahana nggak baca ayatnya ya, Lausahana langsung cerita ya. Jadi adik-adik semua, mari kita sama-sama dengarkan. Ini ceritanya terambil dari Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-26. Jadi adik-adik, saat itu Israel itu punya raja. Jadi ini raja pertamanya Israel. Siapa coba raja pertamanya Israel? Ada yang bisa tebak? Raja pertamanya Israel siapa? Daud. Bukan. Itu raja kedua. Yang pertama siapa? Saul. Ya. Jadi saat itu Saul itu menjadi raja ya. Jadi saat di cerita ini ya, Saul itu menjadi raja. Dia adalah raja pertamanya Israel. Nah, tapi adik-adik semua, Saul ini sayangnya dia tidak menaati Allah. Ya, tidak taatnya gimana Lausahana? Jadi gini, waktu itu Saul dan semua Israel ya, bangsa Israel, mereka itu lagi mau berperang melawan orang Filistin ya. Jadi biasanya sebelum berperang itu mereka selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Jadi supaya Allah menyertai mereka, sebelum berperang mereka itu mengorbankan dulu korban bakaran kepada Allah supaya Allah berkenan, supaya Allah itu mau menemani mereka ya. Nah, ini salahnya Saul. Jadi waktu itu, anak-anak semua, Samuel itu menyuruh Saul untuk menunggu sampai Samuel datang. Jadi si Saul sama seluruh bangsanya itu udah datang duluan ke tempat pembakaran korban persembahan. Jadi mereka tuh udah pada ngumpul. Ini tinggal si Bapak Samuel ini yang belum datang ya. Saul tunggu ya. Ini mana Samuel ya? Harusnya dia, cuman boleh dia memang. Karena yang boleh mempersembahkan korban itu adalah nabi ya. Cuma nabi doang yang boleh mempersembahkan korban dan juga imam ya biasanya ya. Nah, Raja Saul nggak boleh. Meskipun dia raja, dia nggak boleh ya. Jadi cuma boleh nabi atau nggak imam yang boleh ya. Nah, ini nungguin Samuel nih, cuma tinggal Samuel doang. Tapi Samuel nggak datang-datang. Mana ini ya Samuel ya. Nah, karena nggak sabar, karena Saul tidak sabar dan Saul juga
cemas ya. Jadi dia, ini Filistin udah mau deket nih. Kita harus cepat bakar korban bakarannya. Jadi akhirnya adik-adik, Saul mempersembahkan korban bakaran itu sendiri, tanpa imam, tanpa Samuel ya. Jadi sendiri dia langsung ya dibakar tuh korban persembahannya kepada Allah ya. Nah, karena si Saul ini tidak taat, Allah berkata bahwa aku akan mengambil kerajaan itu dari Saul. Jadi karena si Saul tidak taat ya, Tuhan kasih hukuman. Hukumannya, aku akan mengambil kerajaan itu dari Saul. Maksudnya apa? Saul tidak akan lagi menjadi raja ya. Gimana cara ambilnya? Allah tidak akan lagi mendengarkan. Biasanya kan kalau Saul berdoa kepada Allah, atau enggak Saul ngobrol sama Samuel, minta pendapatnya Allah. Nah sekarang mau Saul berdoa, mau Saul minta tolong ke Samuel sebagai nabi, Allah tidak akan mendengar dan Allah tidak akan berbicara kepada sang raja, kepada si Saul itu. Dan adik-adik, hukuman ini membuat Raja Saul menjadi sedih, menjadi marah, tapi dia juga takut sebenarnya. Karena kalau misalnya Tuhan gak menjawab, Tuhan gak dengar, wah pasti kalah deh kerajaan Israel ya melawan Allah, melawan bangsa-bangsa yang lain. Lalu adik-adik, karena Allah itu sudah membuang Saul ya, Saul tidak lagi diperkenan sama Allah. Allah mengutus Samuel yang sudah tua saat itu untuk mencari raja Israel pengganti Saul ya. Jadi karena Allah udah gak mau lagi sama Saul ya, karena Saul itu tidak taat. Jadi Allah mengutus Samuel untuk mencari raja selanjutnya menggantikan Saul. Lalu Samuel datang ke satu tempat yang Tuhan perintahkan. Samuel pergi ke sana ya. Lalu Samuel datang ke satu keluarga ya. Keluarga itu punya banyak anak laki-laki yang gagah perkasa ya. Anak-anak cowok-cowoknya, anak laki-lakinya ya. Ganteng-ganteng. Badannya kekar ya. Nah, langsung Hana nggak kekar ya. Siapa yang badannya kekar di sini? Nggak ada juga ya. Nah, jadi si Samuel itu bertemu dengan satu keluarga yang punya anak laki-lakinya itu banyak. Tapi nggak ada satupun anak laki-laki di situ yang Tuhan bilang, aku berkenan, aku mau dia jadi raja. Nggak ada. Sampai si keluarga itu baru keinget ada satu lagi, si bungsu yang paling muda. Ya, namanya Daud. Daud masih muda, masih mukanya kemerah-merahan ya. Terus badannya sebenarnya nggak sekekar koko-kokonya ya, kakak-kakaknya, enggak ya. Sebenarnya dia masih muda, masih mungil ya. Masih muda lah, mukanya ganteng. Tapi ya kelihatan masih muda dibandingkan sama kakak-kakaknya yang lain. Tapi sewaktu Samuel bertemu dengan Daud, Allah langsung berkata, Samuel, ini dia, kamu urapi dia. Dia adalah raja selanjutnya yang akan menggantikan Saul. Lalu akhirnya adik-adik, Samuel mengambil tanduk berisi minyak ya, kayak di gambar nih ya, tanduk binatang itu ada isinya minyak ya, dituangin ke kepalanya Daud, lalu diurapi di hadapan keluarganya Daud ya. Dan saat itu juga ketika Samuel mengurapi Daud ya, Allah juga mengurapi Daud menjadi raja dan Allah beserta dengan Daud. Ketika Saul pertama kali bertemu dengan Daud, Daud itu waktu itu dipanggil ketemu karena si Daud itu pintar bermain kecapi ya. Langsung Hana nggak tahu sih cara main kecapi itu gimana ya. Oh mungkin kayak gambar ini ya, bermainnya kayak gini kali ya. Nah, jadi waktu itu si Saul pertama kali bertemu dengan Daud karena Daud itu jago main kecapi ya. Indah banget, merdu banget main kecapi ya. Waktu pertama kali ketemu, Saul langsung suka sama Daud.
suka karena permainannya tuh bagus banget. Jadi waktu pas si Daud itu memainkan kecapi ya, si Saul tuh merasa, aduh tenang, damai, aduh enak banget ya mainnya ya. Nah ya, dia sangat senang ketika Daud memainkan kecapi karena lewat musiknya itu, lewat permainan kecapinya Daud, Saul menjadi merasa lebih baik. Jadi sebenarnya ya, Raja Saul itu senang banget sama Daud ya. Karena Daud itu jago main musiknya, main kecapinya. Tapi adik-adik, ketika sang Raja Saul itu melihat bahwa Daud ini bukan cuma jago main kecapi loh. Tapi dia juga melakukan semua tugasnya itu dengan ciamik ya. Dengan baik ya, dengan bagus ya. Ingat waktu pas Daud pakai ketapel ya, ngelawan siapa? Goliatnya langsung mati ya, kalah waktu itu Goliatnya. Padahal Daud badannya kecil, Goliat badannya besar ya. Nah setelah itu Daud itu berperang melawan orang-orang yang lawannya Israel dan selalu menang ya. Nah si Raja Saul ketika melihat Daud ini pintar main kecapi, dia juga berperang bisa dan jadi sangat terkenal ya di antara orang Israel. Saul menjadi iri, menjadi marah terhadap Daud ya. Ini ya, orang-orang Israel pada muji-muji Daud ya. Aku kan rajanya. Jadi dia iri, marah banget sama si Daud itu ya. Jadi benci yang ngelihat Daud itu, padahal tadinya seneng ya. Tapi gara-gara si Daud ini disukain sama orang Israel, terus pinter berperang, orang-orang banyak yang dukung Daud. Jadi si Saul tuh benci, iri dalam hatinya. Terlebih lagi ketika saat itu Saul tuh tahu bahwa suatu hari nanti kerajaan dia akan diambil daripada Saul. Dan karena itulah adik-adik semua, Raja Saul akhirnya bertekad, aku mau bunuh tuh Daud. Waduh, serem ya. Tadinya seneng padahal sama Daud. Tapi karena dia iri, dia benci, dia marah, dia akhirnya mau membunuh Daud. Lalu adik-adik dikatakan ya di 1 Samuel pasal 26 ya, Saul itu mengejar Daud ke seluruh wilayah pedesaan. Jadi waktu itu si Daud itu berhasil melarikan diri, terus langsung si Saul itu mengejar si Daud ya. Berusaha untuk membunuh Daud dan para pengikutnya Daud. Lalu si Daud sama para pengikutnya itu bersembunyi di dalam gua ya saat mereka melarikan diri supaya nggak kelihatan, nggak ketahuan. Jadi mereka sembunyi di goa yang dalam ya, yang gelap, yang lembab, yang pasti nggak nyaman ya. Daud sama pengikutnya bersembunyi di situ. Suatu hari Daud itu mendengar bahwa Raja Saul dan 3.000 tentaranya, 3.000 itu banyak banget ya, 3.000 tentaranya Saul sedang mendekat. Jadi dekat ke tempat persembunyiannya Daud dan mereka itu hendak mau membunuh Daud ya. Nah, tapi Daud tuh kira dia sembunyi-sembunyi ya. Dia diam-diam, dia sambil perhatiin terus ya Raja Saul sama tentara-tentaranya. Lalu akhirnya dia ngeliat, oh di sini tempat tinggalnya, tempat berkemahnya Raja Saul dan juga para tentaranya. Jadi kan mungkin itu sudah mau malam, jadi Raja Saul dan para tentaranya itu mendirikan tenda ya, kemah ya untuk beristirahat ya. Nah Daud, oh di sini tempat mereka berkemah. Daud melihat tempat persembunyiannya sang raja dan para tentaranya dan menemukan tempat untuk berkemah malam itu. Lalu adik-adik, Daud menunggu sampai gelap, sampai malam. Ya. Lalu dia bertanya kepada pasukannya Daud ya, teman-temannya dia yang setia ya. Dia tanya gini, siapa yang mau pergi bersamaku ke kemah Saul? Aneh ya, ngapain ya Daud ke sana ya? Kalau ketahuan kan bukannya dibunuh ya? Ngapain ya harus pergi ke kemah Saul ya?
Tapi Daud tanya gitu, siapa yang mau pergi sama saya, bareng-bareng kita pergi ke kemah Saul? Lalu ada yang jawab, saya gitu ya. Ternyata itu adalah Abisai ya, salah satu teman dekatnya Daud ya. Saya mau ikut. Nah, Daud tahu kalau ini tuh bahaya. Pergi ke kemah musuh, ke tempat musuh, itu bahaya. Jadi sebenarnya dia tuh takut sebenarnya adik-adik. Tapi dia ingat kalau Tuhan itu beserta dengan dia, ya. Nah, adik-adik, ketika Saul dan para penjaganya saat itu kan udah malamnya, jadi mereka tertidur, pulas, dan anehnya ya, ini yang menariknya ya, anehnya ya, dari 3.000 tentaranya Saul, pegawai-pegawai, pengawal-pengawal, semua pada tidur, nggak ada yang bangun. Harusnya kan ada lah ya beberapa orang yang ngejaga, yang bangun terus patroli ya, supaya nggak ada penyusup. Ini nggak ada. Saat itu, malam itu, Tuhan membuat semua tentara Saul dan Saul pun tertidur pulas. Ya. Lalu Daud dan Abisai diam-diam menyelinap ke dalam kemah. Adik-adik, kalau Hana mau tanya, bagaimana perasaan kalian kalau kalian juga ikut menyelinap bersama dengan Daud ke dalam kemah Saul? Ini kemah musuh yang mau ngebunuh Daud ya. Kira-kira gimana perasaan kalian? Kalau Hana ya, Hana pasti bakal ketakutan setengah mati. Gimana enggak? Ini bukan cuma takut sama ulet, bukan takut sama cicak ya. Kalau misalnya sampai ketahuan, ini mati adik-adik. Daud, Abisai, kalau kita ikut juga saat itu terus ketahuan, hukumannya adalah mati. Kalau ketahuan mati. Wah, langsung Hana ngebayangin pasti tuh kaki gemeteran ya, kakinya gemeteran, jantungnya duk ya. Terus keringetan karena takut ya. Aduh, kalau ketahuan gimana? Takut kalau ketahuan bisa-bisa mati. Nah, kata kamu, Daud tuh sebenarnya takut gak sih? Takut ya. Lalu Hana juga yakin pasti sebenarnya dia takut ya. Tapi sekali lagi karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia dan akan melindunginya, dia akhirnya berani ya. Kenapa tidak ada tentara yang sadar dan terbangun? Itu karena Tuhanlah yang membuat mereka tidur ya. Jadi ini satu cara Tuhan itu melindungi Daud. Dengan cara malam itu, semua orang tidur loh. Si Daud sama Abisai mengendap-endap, gak ada yang bangun ya. Semua tertidur dengan pulas. Nah, adik-adik, setelah mengendap-endap, akhirnya Daud dan Abisai menemukan ini kemahnya Saul ya. Dia ngelihat kalau si Saul itu lagi tertidur pulas ya. Tertidur pulas, tidak berdaya seperti seorang bayi ya. Di sebelah Saul itu ada kendi, ada tombaknya Saul ya. Nah, waktu pas ngelihat si Saul itu lagi tidur ya adik-adik ya, si Abisai teman dekatnya Daud, dia tuh pengen banget ngebunuh Saul ya. Saul lagi tidak berdaya saat itu ya. Dia pengen banget ngebunuh Saul, musuh Daud yang kejam itu. Tapi Daud tidak mengizinkannya. Kenapa coba? Padahal kan ini kesempatan ya kan? Ini kesempatan buat Daud itu menang lawan Saul. Ini kesempatan buat Daud itu ngebunuh musuhnya dia. Padahal Daud loh nggak ada salah apa-apa. Dikejar-kejar sama Saul ya. Tapi Daud tidak mengizinkannya. Daud berkata kepada Abisai gini, aku tidak akan mengacungkan tanganku. Maksudnya mengacungkan tuh ngebunuh ya. Terhadap raja yang telah dipilih oleh Tuhan. Allah akan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengambil kerajaan dari Saul. Mari kita ambil kendi sama tombak Saul, lalu kita pergi. Itu kendi sama tombak yang ada di dekat Saul ya. Jadi dia ambil kendi sama tombaknya raja, pasti itu spesial deh punya Saul ya. Nggak akan mirip sama tentara-tentara yang lain. Pasti waktu si Saul bangun dia langsung sadar, loh mana tombakku kok hilang ya. Nah, lalu diambillah
tombak itu dan juga kendi itu. Kenapa sih dibawa? Masalahnya kenapa dibawa? Kenapa Daud mengambil kendi dan tombak Saul? Karena Daud ingin Saul tahu bahwa sebenarnya Daud itu bisa saat itu membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Daud ingin memberikan pelajaran kepada Saul. Lalu adik-adik, Daud dan Abisai itu pergi naik ke puncak bukit yang tidak jauh dari perkemahan Saul. Lalu dari situ mereka ngapain? Mereka teriak kencong-kencong, ngomong gini ya, "Mengapa kamu tidak menjaga raja? Seseorang masuk ke dalam perkemahan dan mengambil tombak serta kendinya raja. Raja bisa saja terbunuh. Kalian semua tentara-tentara ya, kamu patut mati karena kamu tidak melindungi dia." Wah, tentara yang tadinya lagi tertidur pulas, Saul yang tadinya lagi tertidur pulas langsung bangun ya, kaget ya. Mereka terkejut ketika mendengar dari Daud apa yang terjadi malam itu. Saul bangun, lalu dia sadar, iya, tombak sama kendinya dia hilang. Berarti si Daud tuh tadi masuk ke sini nggak ada yang sadar, ya. Lalu adik-adik, ketika Saul menyadari bahwa Daud itu bisa membunuh dia kapan aja, Saul menjadi menyesal. Karena dia telah memperlakukan Daud dengan begitu jahat ya. Daud nggak ada salah apa-apa. Tapi dikejar-kejar sama Saul. Saul mau ngebunuh Daud. Terus sekarang ketika Saul tuh bisa aja dibunuh sama Daud, Daud itu nggak ngebunuh. Wah, dia sangat menyesal. Lalu akhirnya si Saul nyuruh Daud sama Abisai, "Sini turun ke kemah." Akhirnya Daud sama Abisai turun ke kemah Saul. Lalu Daud mengembalikan tombak dan juga kendinya kepada Saul, ya, dikembaliin lagi kepada Saul. Lalu kemudian adik-adik, Saul memberkati Daud saat itu. Jadi dia menyesal, akhirnya dia memberkati Daud. Saul menyebut Daud itu sebagai anaknya sendiri. Dia meminta Daud untuk kembali. Dia berjanji bahwa Saul tidak akan mengejar Daud lagi. Menurut kalian kenapa sih Saul berhenti mengejar Daud dan berhenti juga berusaha membunuh Daud untuk sementara waktu? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia telah bersalah kepada Daud, ya. Dia sudah bersalah kepada Daud, tapi Daud tidak membalas dengan membunuhnya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa lihat ya. Sebenarnya waktu itu Daud sama Abisai itu takut setengah mati ya waktu pas dia masuk ke perkemahan Saul, apalagi Saul tuh dikelilingi sama 3.000 tentara saat itu ya. Kalau ketahuan adik-adik, hilang nyawanya Daud ya. Tapi ketika si Daud itu sedang takut saat itu ya, dia ingat kalau Tuhan itu pernah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Daud, bahwa Tuhan akan melindungi Daud. Roh Allah menjaga, berkuasa, dan melindungi Daud ketika Daud ada dalam bahaya. Roh Allah juga melindungi Daud ketika dia berada dalam bahaya dan juga menolong Daud untuk bisa taat kepada Tuhan. Kita pun sama adik-adik. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita ini terus gitu ya, berdoa, dekat, berpaut sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan pun juga akan menjaga setiap kita. Karena apa? Karena kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anaknya Allah. Roh Allah berkuasa untuk melindungi kita dari bahaya, sama seperti Roh Allah berkuasa melindungi Daud dari bahaya. Roh Allah juga berkuasa melindungi kita dan menolong kita. Ya. Jadi ketika dalam bahaya, kita tahu kita bisa apa? Berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong lindungi, minta tolong sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong kita. Oke?
Terima kasih kepada Losahana yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat hari ini. Keren ya firman Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus kita adalah gembala yang baik buat kita. Oke, kita akan sama-sama kerjakan aktivitas apa saja yang kita perlu persiapkan. Mari kita lihat. Perlengkapan yang kita butuhkan adalah lembar aktivitas murid Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 2. Kemudian kita memerlukan gunting, pensil warna, lem, dan juga alat tulis ya. Mari kita buka halaman yang pertama. Bagian yang ini adalah ringkasan cerita hari ini. Nah, anak-anak di rumah boleh nih membaca cerita ini ya, tentang gembala yang baik bersama dengan papa dan mama. Mari kita kerjakan halaman di baliknya. Mari kita baca petunjuknya. Gembala yang baik. Warnailah semua bagian yang ada tanda titiknya untuk mengetahui siapa yang Yesus pelihara. Wow, di dalam sini ada gambar nih untuk kita tahu siapa ya yang Yesus pelihara. Kita perlu mewarnai bidang-bidang yang ada titiknya. Contoh, ini ada titiknya. Jadi mari kita warnain. Warnanya boleh dengan warna apa saja ya. Bisa menggunakan warna merah, anak-anak boleh menggunakan warna kesukaan anak-anak. Lalu dilihat lagi, mana lagi yang ada titiknya? Wah, ini ya, banyak sekali ya. Nah, warnailah setiap titik-titik yang ada. Sampai jika semua bidang yang ada titik-titiknya diwarnai, anak-anak akan menemukan sebuah gambar. Siapa yang Yesus pelihara, oke? Nah, ini masih sebuah rahasia ya. Jadi Losa berhenti dulu sampai di sini. Silakan anak-anak melanjutkan mewarnai di setiap titik-titiknya. Oke? Mari kita lihat bagian di bawahnya. Mari kita baca. Gembala yang baik melindungi domba miliknya. Telusurilah titik-titiknya. Lalu warnailah huruf-hurufnya. Oke. Jadi kita diminta untuk mentelusuri titik-titik ya. Jadi menebalkan garis ya. Setelah anak-anak menebalkan, anak-anak warnain. Demikian perintahnya. Sampai di bagian yang ini ya. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Allah memelihara aku. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata-kata dari bank kata untuk mengetahui cara-cara bijak dalam mempercayai dan menaati Allah. Jadi, di sini ada 10 kalimat. Di dalam setiap kalimat ada bagian yang masih kosong. Kata yang kosong ini dapat kita isi dengan bank kata di bawahnya. Bank kata ada kata membereskan, gembala, aman, domba, sulit, taat, memelihara, Daud, dan percaya. Oke, ini bank katanya. Jadi kita akan lihat di setiap kalimat mana nih yang tepat untuk kita isi dari bank kata. Contoh nomor 1. Saat ibu memintaku titik kamar, maka aku menjawab, ya. Nah, bank kata apa yang cocok untuk melengkapi bagian ini, kalimat ini? Saat ibu memintaku titik kamar. Apa ya? Percaya kamar. Nggak cocok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 huruf. Nah, mana ini yang cocok menurut anak-anak? Yang mana? Iya, yang ini ya. Membereskan kamar. Jadi kita bisa isi di bagian atas ini. Membereskan. Nah, pas kan? Membereskan. Contoh lagi nomor 2 ya. Kita lihat ya. Jadi, saat ibu memintaku membereskan kamar, maka aku menjawab, iya. Oke, nomor 2. Walau terkadang titik
tetapi kamu harus meminta Allah membantumu untuk taat kepadanya. Yuk mari kita cek di bank kata. Kata mana yang cocok untuk melengkapi bagian ini? Walau terkadang titik, tapi kamu harus meminta Allah membantumu untuk taat kepadanya. Yang mana ya? Yang mana yang tepat? Ya, sulit. Walau terkadang sulit, kita minta ya sama Tuhan untuk menolong kita untuk taat. Sulit. Nah, demikian seterusnya anak-anak dapat kerjakan sampai nomor 9 ya. Cek bank katanya ada di sini, oke? Demikian aktivitas lembar yang pertama. Jika anak-anak sudah menyelesaikan, silakan difoto, lalu kumpulkan kepada guru mental. Lembar aktivitas ini bernilai 30 poin. Yeay! Selanjutnya, aktivitas yang kedua. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa cara untuk membuat ayat hafalan kita ya. Bisa dengan cara memotongnya menjadi kubus. Bisa juga dengan cara menjadi hiasan gantung. Kalau hiasan gantung tuh berarti semua potongan ini dipotong, semua gambar-gambarnya ya, menjadi satu-satu ya. Lalu kemudian digantung satu-satu. Lalu atau ada cara yang berikutnya, buat sebuah buklet. Jadi anak-anak itu bisa menggabungkan semua potongan gambar, ayatnya juga, lalu kemudian dijepret di bagian atasnya, itu buklet ya. Kali ini kita akan membuat yang kubus ya. Kalau yang kubus kita akan menggunting sesuai dengan garisnya. Tapi kalau anak-anak di rumah tidak mau membuat kubus, ingat ya, boleh juga dengan cara menghias sebagai hiasan gantung atau juga sebuah buklet ya. Jadi terserah anak-anak mau kerjakan menghiasnya seperti apa, membuatnya dengan cara seperti apa ya. Ini adalah ayat hafalan minggu ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ayat 1 ya. Seperti ini ya. Kita gunting terlebih dahulu. Kalau sebuat adalah kubus. Pada minggu yang lalu, kita juga membuat kubus ayat hafalan ya. Kalau anak-anak mau, boleh terus membuat kubus juga tidak apa-apa sebagai koleksi ayat-ayat dari firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang beberapa bulan ke depan ya. Gunting bagian tepi. Oke, seperti ini ya. Jika sudah selesai, kita akan melipat setiap bagiannya ya. Lipatnya yang rapi supaya kubus yang anak-anak buat menjadi rapi. Anak-anak di rumah masih butuh bantuan orang tua, boleh ya. Jadi beraktivitas bersama dengan papa atau mama di rumah ya. Seperti ini. Lipat satu bagian demi satu bagian. Tapi kalau anak-anak di rumah tidak mau membuat kubus, ingat tidak apa-apa juga, boleh juga. Kalau tidak membuat kubus, ini berarti dipotong ya, lalu digunting setiap kotak-kotaknya. Bisa dijadikan untuk gantungan atau juga buklet. Jadi terserah mana anak-anak mau kerjakan. Kita lipat setiap sisinya.
Oke, sepertinya udah semua. Oke, kalau sudah kita akan menempelnya satu demi satu ya. Kita akan menempel di setiap bagian yang ada tulisan lipat dan lekatkan bagian ini. Satu, jangan terburu-buru ya. Pastikan bagiannya sudah tertempel, baru kita kerjakan di bagian yang lain. Sudah, kita ke sisi yang lain. Sudah, kita ke sisi yang satunya. Sekarang kita melipat di bagian yang atasnya. Seperti ini. Oke, kubusnya Rosa sudah selesai. Tinggal dirapikan dan pastikan menempel di setiap sisinya ya. Butuh waktu sampai dia benar-benar menempel dengan rapi. Seperti ini ya. Oke, selesai. Yuk, kalau sudah selesai kita baca sama-sama lagi ya ayat hafalan hari ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Dan setiap kali kita melihat makanan, pakaian, diri kita, rumah, tempat di mana kita tinggal, ingatlah bahwa kita seperti domba di tangan gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jika anak-anak sudah menyelesaikan kubus ini, anak-anak silakan foto dan kumpulkan kepada guru mentor, dan anak-anak akan mendapatkan 30 poin lagi. Yeay, tambahan bonus jika anak-anak hari ini mengirimkannya, menyelesaikannya, guru mentor akan memberikan tambahan bonus 20 poin. Hore, ditunggu ya. Selamat mengerjakan. Bye-bye. Demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini ya. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Hore! Terima kasih buat Tuhan Yesus yang juga memberikan kita kesempatan ya untuk sama-sama dengar firman, sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita mengerjakan aktivitas, semua karena kebaikan Tuhan ya. Oke, menutup ibadah kita hari ini, Tose punya pengumuman ya. Pengumumannya apa sih? Nah, anak-anak di rumah, jadi silahkan teruslah beribadah dan semangat untuk mengerjakan aktivitas kita. Kenapa? Karena setiap minggu ketika anak-anak kerjakan foto, kirim kepada guru mentor, guru-guru akan mencatat berapa nilai semangat ya, nilai sukacitanya anak-anak yang sudah dikumpulkan lewat aktivitas. Nah, semua itu akan dicatat. Pada akhir Desember, anak-anak akan menerima reward, hadiah sesuai dengan jumlah poin yang anak-anak sudah kumpulkan. Jadi, semangat ya,
semangat juga tentunya dalam bersekolah online. Kita terus berdoa kiranya Tuhan menolong supaya situasi sekarang ini dapat menjadi lebih baik. Semua boleh sehat, tidak ada lagi COVID-19, dan kita kembali bisa ke sekolah dan bisa juga ke sekolah minggu lagi ya. Terus mendoakan ya. Dan pengumuman yang kedua adalah jika anak-anak, orang tua ingin memberikan persembahan untuk sekolah minggu, silahkan kirimkan persembahan pada rekening berikut ini ya. Nah, diharapkan untuk papa mama yang mengirimkan persembahan dapat menginformasikan juga kepada guru mentor bahwa ada persembahan nih yang ditujukan, sehingga guru mentor juga dapat memberitahu kepada bendahara sekolah minggu dan dicatat dengan baik, dan akhirnya dapat memberikan ucapan terima kasih juga tentunya kepada orang tua yang sudah mendukung pelayanan sekolah minggu sejauh ini. Demikian saja pengumuman dari Losalan Fun. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu? Lagu apa? To God be the glory. Segala pujian, segala ibadah yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, langsung aja kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Kita nyanyi ya. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done.